Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita berikutnya adalah mengenai produktivitas tenaga kerja. Dalam hal ini, produktivitas ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam mempekerjakan suatu karyawan atau tenaga kerja. Orang akan dihargai itu sesuai dengan produktivitasnya atau outcome-nya, hasil daripada sebuah pekerjaan seseorang itu di dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu dalam penilaian produktivitas tenaga kerja atau kinerja, ya dalam bahasa umumnya adalah kinerja karyawan, ini sangat penting di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan di dalam mempekerjakan tenaga kerjanya. Pengertian dari produktivitas kerja, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris yaitu product, result, outcome, berkembang menjadi kata produktif yang berarti menghasilkan, productivity, kemudian having the ability to make or create, yaitu kemampuan di dalam membuat atau menciptakan, dan kreativitas. Jadi produktivitas itu kemampuan, yang diukur juga kemampuannya dalam melakukan membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu atau sebuah ide kreatif. Jadi produktivitas itu bukan hanya sekedar dilihat dari segi apa yang nampak dari sebuah produk gitu, tapi bisa juga produktivitas itu ukurannya adalah ide satu kreativitas, bagaimana seseorang itu mempunyai ide-ide di dalam tugas-tugasnya. Dalam bahasa Indonesia menjadi produktivitas yang berarti kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu tadi bisa juga tadi kemampuan di dalam menghasilkan sesuatu atau kemampuan juga dalam membuat satu ide-ide di dalam sebuah pekerjaan. Atau juga bisa juga suatu bentuk sikap gitu ya, sikap yang baik seperti itu. Dilihat dari segi psikologis, produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran. Jadi produktivitas itu dilihat dari keluarannya itu berupa tingkah laku. Kalau misalkan karyawan, bagian resepsionis itu, outcome-nya kan nggak bisa diukur, hasilnya itu tidak bisa dilihat dari segi barangnya apa, seperti itu kan nggak bisa. Tetapi dari tingkah laku dari seseorang itu di dalam melakukan tugas pekerjaannya. Dari satu komponen ya. Jadi hasilnya adalah satu proses berbagai macam komponen kejiwaan yang melatar belakanginya. Jadi itu produktivitas. Misalkan bagian resepsionis bersikap terhadap pelayan, misalkan terhadap customer seperti itu. Kemudian bagaimana mereka ini bisa melihat dari produktivitas itu, outcome-nya itu bagaimana dia mensikapi terhadap pelayan. Kalau ada suatu masalah, ada satu kendala, atau satu layanan kepada mereka itu, bagaimana mereka ini bersikap dari ukuran mereka. Kemudian secara umum produktivitas kerja diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, yang tadi saya jelaskan tadi, baik itu berupa barang-barang atau jasa. Berupa produktivitas itu diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik, baik nyata itu maupun fisik, baik kelihatan ataupun tidak digunakan dengan maksud yang sebenarnya ya, yaitu berupa barang, jasa. Bagian produksi, misalkan bagian produksi ya wujudnya mesti barang, bagian pelayanan berarti wujudnya jasa, seperti itu.
Ya, ini produktivitas bagaimana pelayanan mereka. Nah, pelayanan itu juga ada hasil produknya berupa pelayanan seperti itu. Ini tentang produktivitas. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkat efisiensi dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Tingkat efisiensi, berapa bahan, tenaga kerja, kemudian overhead pabriknya, itu. Kemudian dibandingkan dengan outcome-nya, hasil keluarannya seperti apa. Dan jasa-jasa, termasuk jasa di dalamnya efisiensi penggunaan jasa. Berapa jasa pengeluaran yang dikeluarkan, kemudian jasa yang dikeluarkan untuk dan apa yang diperoleh dari pengeluaran jasa tadi. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaat secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang. Jadi ini oleh Sinungan. Oleh Sinungan adalah tingkat sebagai produktivitas sebagai tingkat efisiensi antara produk-produk barang-barang yang dihasilkan dengan sumber-sumber produksi. Jadi untuk bisa menghasilkan barang dan jasa tadi kan menggunakan satu sumber-sumber produksi. Ya, bisa juga bahan bakar, bisa juga tenaga kerja, bisa juga bahan itu sendiri, bisa juga uang yang dikeluarkan untuk membiayai tadi sebuah layanan seperti itu. Ini menurut efisiensi ya, produktivitas itu ada wujud suatu efisiensi antara yang dikeluarkan kemudian dengan hasilnya. Keluarnya sedikit, hasilnya banyak, itu berarti semakin efisien. Menurut Siagian, produktivitas kerja adalah sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam menghasilkan output yang optimal, kalau memungkinkan maksimal. Ini produktivitas, jadi masih tidak begitu jauh dari tadi. Berarti bahan baku yang dikeluarkan seberapa, kemudian bahannya, sarananya seberapa. Artinya modal yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu itu untuk dalam rangka untuk menghasilkan hasil yang optimal. Dengan bahan segini, berapa hasil yang maksimal diperoleh. Bukan hanya sekedar bahan segini pokoknya memproduksi bahan ini, produk ini, bukan. Dengan bahan seperti ini, maka hasil maksimalnya seberapa. Ini adalah menurut Siagian, bisa optimal. Dengan bahan tenaga kerja, contohnya di dalam manajemen operasi ya, di dalam manajemen operasi itu kan penggunaan bahan baku, ada penggunaan perusahaan memproduksi berbagai macam produk dengan bahan baku yang hampir bersamaan semuanya, menentukan kombinasi sebuah produk yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Semakin maksimal berarti semakin produktif, artinya seperti itu. Kalau di dalam operation research seperti itu. Berapa produk X dan Z yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal, seperti itu. Kemudian untuk Komarudin, pada hakikatnya produktivitas meliputi sikap yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik daripada metode kerja kemarin, dan hasilnya yang dapat diraih besok harus lebih banyak, lebih bermutu daripada hasil yang diraih pada saat hari ini. Artinya melihat suatu kondisi yang hari esok harus lebih baik daripada hari ini, hari esok lebih baik daripada hari ini, tentang berbagai macam hal ya, tentang berbagai macam hal. Berarti semakin baik berarti produktivitasnya makin baik. Kalau ini adalah berupa sikap ya, sikap hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Ini bentuk wujudnya adalah bentuk produktivitas dilihat dari segi
dari segi sikap, bukan lagi barang lagi. Atau kalau itu barang hari ini lebih baik besok dengan barang yang akan datang. Kemudian Tohadi ya, produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Sikap mental ya, ini kalau ini bukan lagi dari segi material. Produktivitas nggak diukur dari segi material, tapi sebuah sikap mental. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Menurut Dewan Produktivitas Nasional, bahwa produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ini menurut Dewan Produktivitas Nasional. Kalau ini lebih kepada sikap ya, lebih sikap. Bisa juga dalam bentuk produk hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, besok lebih baik daripada yang hari ini, dan sebagainya. Ini produktivitas daripada sikap mental. Pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pelayanan bentuknya, kalau itu jasa ya, atau sikap, perilaku, perbuatan juga bisa seperti itu. Oleh Whitmore, produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Produktivitas kalau ini adalah hasil perbandingan antara hasil dan penggunaan output dibandingkan dengan inputnya. Outputnya hasilnya berapa dibagi dengan penggunaan inputnya. Ini produktivitas. Jadi semakin rasionya makin tinggi, berarti produktivitasnya makin tinggi, seperti itu. Kalau ini rasio, misalkan kok keuangan, modal kerja sekian, modalnya sekian, maka return yang diperoleh sekian. Berapa return antara keuntungan dibagi dengan modal yang dipakai menghasilkan ROI atau ROI ya, atau ROA. Ini menurut Whitmore. Ini kalau sebuah contoh, kalau itu keuangan. Jadi rasio makin tinggi berarti itu makin bagus kinerjanya, produktivitasnya makin bagus. Paul Mali, produktivitas adalah bagaimana meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Ini. Jadi misalkan kalau dilihat dari hasil dan penggunaan ya, dari berapa penggunaannya digunakan. Kalau modalnya sama, aset yang digunakan adalah sama, dan keuntungannya itu besar gitu. Misalnya tahun kemarin ROI-nya 1 ya, ROI-nya misalkan 1,5. Maka tahun depan diharapkan ROI-nya jadi 2. Nah, itu berarti ada suatu peningkatan produktivitas ROI-nya. Jadi outcome dibagi dengan aset modal yang dikeluarkan, ini menghasilkan rasio makin tinggi, berarti produktivitas makin bagus dan semakin efisien. Seperti itu diharapannya situ. Bukan hanya sekedar contoh sebuah, kita bisa membandingkan perusahaan A dan B, itu dilihat produktifnya lebih baik mana daripada antara A dan B. Maka bisa dilihat dari berapa, kita harus mengukur rasio daripada produktivitas itu dilihat dari bukan berapa besarnya perusahaan itu, enggak. Jadi kalau dari segi output-nya jelas perusahaan besar yang lebih banyak, tapi kalau dibandingkan dengan lebih bagus artinya seperti itu. Tapi kalau
dibandingkan dengan sarana atau aset atau dana yang dipakai oleh perusahaan itu, belum tentu perusahaan besar itu bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik daripada perusahaan kecil tapi dengan aset yang kecil. Tapi bisa juga perusahaan kecil bisa menghasilkan rasio yang lebih besar atau produktivitasnya lebih tinggi. Konferensi Oslo, produktivitas adalah suatu konsep yang bermanfaat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia dengan menggunakan sumber-sumber real semakin sedikit. Mulyadi, produktivitas adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien, terutama ditunjukkan dan hubungannya antara keluaran dan masukan. Ini kurang lebih yang seperti tadi ya, antara keluaran produknya berapa, kemudian modal yang dikeluarkan berapa untuk membuat suatu produk itu sendiri. Antara perolehannya dan pengorbanannya untuk membuat suatu produk itu. Sedangkan Raffianto bahwa produktivitas adalah ukuran efisiensi dengan mana modal, material, peralatan atau teknologi manajemen SDM, informasi, dan waktu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi penggunaan yang efisiensi dalam penggunaan modal efisiensi. Misalkan bisa dia dari ROA, ROI, dan sebagainya, produktivitas dari bahan baku dan tenaga kerja, jam kerja, waktu kerja, dan sebagainya, itu penggunaan teknologi dan sebagainya, itu cenderung akan menciptakan suatu tingkat efisiensi teknologi. Penggunaan teknologi misalkan produk mesin yang lebih canggih akan bisa menghasilkan jumlah produk yang banyak, lebih banyak, kemudian lebih banyak, lebih efisien, kualitasnya lebih bagus. Ini adalah peralatan atau teknologi. Manajemen SDM juga seperti itu, tergantung kualitas tenaga kerja yang digunakan, kemudian penggunaan informasi dan dalam strategi pasar kan penggunaan informasi, daya beli masyarakat dari calon pembeli dan sebagainya, sikap perilaku calon pelanggan dan sebagainya, itu kan perlu menggunakan informasi yang bagaimana bisa mengetahui itu. Dengan seperti itu kita harus bisa membuat satu strategi, kan perusahaan kan seperti itu. Maka penggunaan informasi ini juga dianggap sebagai sarana untuk membuat suatu produk itu. Waktu yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa semakin cepat artinya kan makin bagus. Jadi ini penggunaan ini semuanya ya, bagaimana bisa lebih efisien. Aspek produktivitas kerja menurut Siagian, aspek produktivitas kerja antara lain yang meliputi perbaikan secara terus menerus. Jadi selalu adanya suatu peningkatan, suatu diperbarui, pembaruan sebagainya oleh dari aspek-aspek produktivitas. Karena kan tadi prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada ini. Maka terus harus ada usaha untuk dalam perbaikan. Kemudian peningkatan mutu hasil pekerjaan. Ini kalau ini dilihat dari hasilnya, dari mutu hasil suatu pekerjaan. Kemudian tugas pekerjaan yang menantang. Nah, tugas tentang kalau ini produktivitas kan dari segi satu pekerjaan mudah sulit. Nah, mudahnya suatu pekerjaan itu juga bisa dilihat dalam melaksanakan suatu tugas itu. Seorang itu mempunyai produktivitas tinggi atau tidak dilihat juga dari tingkat kesulitan dalam melaksanakan satu pekerjaan itu. Kemudian kondisi fisik tempat kerja. Bisa juga kondisi fisik tempat kerja ini akan berdampak kepada produktivitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk give more form, indikator produktif kerja adalah meliputi tindakan konstruktif, ya, indikator ya, ini indikator nanti indikator untuk mengukur produktivitas itu dilihat dari beberapa indikator. Misalkan tindakan konstruktif untuk melakukan tindakan yang bermanfaat dan positif. Jadi ini tindakan yang untuk mengukur produktivitas, itu tadi indikatornya adalah tindakan. Kemudian percaya diri, percaya pada diri sendiri atas kemampuannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Adanya rasa tanggung jawab, bagaimana mereka ini karyawan itu punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian pekerjaannya, tanggung jawabnya besar, otomatis juga produktivitasnya juga dilihat dari situ juga. Jadi dari sisi produktivitas dilihat dari sisi tanggung jawab, kemudian rasa kecintaan terhadap pekerjaannya, mempunyai pandangan ke depan, harapan ke depannya seperti apa, mampu untuk mencarikan solusi ya persoalan dan menyelesaikan diri, menghadapi persoalan dan penyesuaian diri. Karena lingkungan selalu berubah, maka makin banyak permasalahan dan bagaimana karyawan kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada dalam lingkungan. Kemudian mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan punya pengaruh ya. Bagaimana mereka ini kontribusinya terhadap satu lingkungan, keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemudian memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya, mewujudkan potensi dari apa yang dia miliki oleh seorang karyawan tadi. Ini kemampuan dalam mewujudkan potensi diri. Indikator produktif kerja ya, ini alat ukur ya, pengukuran kinerja pekerjaan, produktivitas suatu tugas tertentu karyawan itu dilihat dari sisi ini semua dari ini dari Sutresna. Misalkan Anda nanti melakukan penelitian SDM misalkan, Anda harus mengukur indikator kinerja. Kinerja seseorang dalam melaksanakan tugasnya menurut Sutresna. Jadi indikatornya dalam melakukan mengukur produktivitas seseorang dilihat dari kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan hasil yang dicapai, kemudian semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi. Mutu hasil pekerjaan, efisiensi baik sisi sarana prasarana dan waktu tadi. Ini indikator dalam melakukan penilaian suatu produktivitas tenaga kerja. Anda bisa mengukur kinerja seseorang dari aspek-aspek yang ini. Inilah yang dikatakan indikator. Kalau Anda mengeluarkan kuesioner dalam penelitian, Anda indikator untuk mengukur produktivitas kerja menurut Sutresna yaitu tadi kemampuan dan meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi. Itu untuk mengukur. Anda buat pertanyaan-pertanyaan tentang ini semua di indikator itu sebagai alat ukur untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja: adanya etos kerja, bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik, mampu menolong dirinya sendiri, berpola hidup sederhana, mampu bekerja, mampu berpikir maju dan kreatif. Ini tentang etos kerja. Faktor dari produktivitas. Bisa saja Anda melakukan apa yang menyebabkan, yang jadi pertanyaan Anda itu ada rumusannya. Apakah etos kerja ini berpengaruh terhadap produktivitas? Seperti itu. Dari nanti indikatornya di sini tadi. Kemudian mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan diri sendiri. Penggunaan waktu, kedisiplinan dan penggunaan waktu
sikap yang motivasi dan orientasi ke masa depan yang lebih baik. Jadi produktivitas tertinggi itu dipengaruhi oleh tingkat disiplin karyawan itu sendiri atau pekerja, kemudian motivasi dan orientasi mereka ke depan itu seperti apa. Ini yang akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Menurut Sulistiani terdapat 4 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi hal-hal yang mempengaruhi seseorang itu produktivitasnya itu tinggi atau rendah. Pertama adalah knowledge, pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja terhadap satu tugas yang dimiliki. Kemudian skill, keterampilan karyawan terhadap pekerjaan yang jadi tugasnya. Kemudian kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas, kebiasaan, sikap, attitude mereka. Ini dalam mengukur yang mempengaruhi produktivitas karyawan, pengetahuan mereka seberapa, keterampilan mereka, kemampuan mereka, dan kebiasaan serta sikap, attitude dari behavior dan attitude ya. Ini dari yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Bisa saja seperti itu. Kemudian untuk Tarwoko, Solihul dan Sudiatsing, faktor-faktor yang berhubungan kerja ini bisa digunakan sebagai sebagai penelitian, skripsi bisa juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, nanti Anda bisa ambil skripsi ini. Apakah motivasi, disiplin kerja, etos kerja, keterampilan pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Kalau seandainya bisa saja Anda mengambil skripsi judulnya seperti ini. Apakah motivasi, disiplin kerja, etos kerja, keterampilan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan di perusahaan mana, seperti itu. Nanti ini dari Tawakal Solihul Sudiatsing kan, dia mungkin melakukan penelitian seperti ini tapi di sebuah perusahaan mana, seperti itu. Bisa saja ini Anda ambil judul seperti ini, faktor ini terhadap produktivitas. Nanti bisa di PT apa, di kantor apa, di dinas apa, di perusahaan mana, seperti itu nanti bisa digunakan. Kerjasama tim, ini kaitannya dengan aktivitas produktivitas. Kerjasama tim adalah aktivitas satu proses yang meliputi kegiatan berbagai informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Untuk Karen, Oliver, dan Dilla. Robin, kerjasama tim adalah kelompok orang yang terdiri dari 2 atau lebih yang saling mempengaruhi dan saling tergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Kerjasama tim ya. Kerjasama tim ini akan juga punya pengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Maka perlu diperhatikan kerjasama ini akan menciptakan sinergi. Kerjasama tim oleh Anggaran dan Suhendi, satu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan, perkembangan pribadi maupun organisasi. Ya, untuk ikatan interaksi ya. Ini nanti dengan kerjasama ini akan menunjukkan tingkat saling bersinergi seperti itu. Oleh Dewi 2007 mengatakan kerjasama tim adalah bentuk kerja dalam kelompok yang harus diorganisir, dikelola dengan baik. Tim beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan dikoordinasikan untuk bekerja sama dengan pimpinan. Ini kaitannya dengan pencapaian tujuannya. Tujuan tim dibuat itu dalam rangka supaya saling diorganisasi, dikoordinir dari pimpinan untuk menciptakan satu produktivitas yang bagus.
Untuk Tracy, kerjasama tim merupakan kegiatan yang dikelola, dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Nah, kerjasama tim, organisasi kan punya tujuan. Untuk mencapai tujuan kita bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa untuk menciptakan apa sinergi supaya produknya lebih bagus, hasilnya lebih besar. Menurut Sains, kerjasama tim adalah sejumlah orang berinteraksi satu sama lain secara psikologikal, sadar satu sama lain, dan mempersepsikan diri sendiri sebagai sebuah teamwork gitu ya. Jadi adanya satu kesadaran dalam kelompok itu. Masing-masing menyadari gitu bahwa dia itu bekerja dengan mereka, kelompok mereka dalam pencapaian tujuan tim itu dibuat. Aspek kerjasama tim oleh Weiss menetapkan aspek dari kerjasama tim adalah tanggung jawab secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Saling satu anggota dengan yang lain saling memiliki berkontribusi atas pekerjaan itu, andil gitu, punya andil dalam pekerjaan itu, dan pengerahan kemampuan secara maksimal dari anggota yang terlibat di dalam anggota kelompok itu. Untuk Sophia, indikator kerjasama tim ini indikatornya dalam melakukan penilaian kerjasama tim. Indikatornya ini semuanya mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Kerjasama tim tadi menegakkan tujuan secara spesifik, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar, menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab, kepemimpinan dan struktur, pengembangan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Ini dalam mengukur tim kerjasama tim tadi. Ini indikator kerjasama tim ini tinggi atau tidak. Kerjasama tim ini bisa diukur gitu. Nah, ukurannya apa? Indikatornya apa saja untuk mengukur kerjasama tim ini? Ini dari ini. Jadi kalau nanti Anda membuat suatu kuesioner ini, pertanyaan apakah Anda memiliki berkomitmen dalam mencapai tujuan, setuju, tidak setuju, kurang setuju, netral, gitu, tidak sangat setuju dan setuju, seperti itu kan. Ini adalah sebagai indikator. Pertanyaan-pertanyaan dalam mengukur kerjasama tim ini adalah ini semuanya. Aspek ini yang diukur di dalam pertanyaan-pertanyaan dari ini untuk mengukur kerjasama tim tadi. Kemudian dari Widya Stuti mengungkapkan beberapa aspek dari kerjasama tim adalah tujuan yang sama, tim itu punya tujuan, memiliki antusias yang tinggi, peran dan tanggung jawab yang jelas masing-masing anggota tim tadi, adanya komunikasi yang efektif untuk menciptakan koordinasi tadi memiliki tujuan yang sama tadi, maka adanya satu komunikasi yang efektif. Kemudian ada resolusi konflik dan share berbagi kekuasaan, membagi wewenang dan kekuasaan. Untuk menciptakan kerjasama tim tadi kita harus memiliki ini tujuan yang jelas, satu sama lain paham dari seluruh anggota tim, semangat yang sama, punya peran dan tanggung jawab yang jelas masing-masing anggota tim. Mereka saling mengkomunikasikan antar anggota tim dan ada penyelesaian dalam mencari adanya konflik dan berbagi tanggung jawab, wewenang, kekuasaan. Ini dalam aspek-aspek dalam mengungkapkan kerjasama tim. Kemudian keterkaitan antara kerjasama tim dengan produktivitas ini beberapa pertemuan ya dari antara pengaruh antara kerjasama tim terhadap produktivitas tenaga kerja. Produktivitas kerja itu sendiri adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal
dan kalau mungkin maksimal tadi. Oleh Siagian tadi, kesinambungan tadi produk kerja juga merupakan tindakan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas kerja mengutarakan cara pemanfaatan yang baik terhadap sumber-sumber dalam memperoleh barang-barang untuk menghasilkan barang, sumber-sumber sarana aset ya, sumber-sumber modal dan sebagainya, aset sarana prasarana yang digunakan dalam menghasilkan barang-barang yang dihasilkan. Anggara Sahendra, kerjasama tim adalah suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan, perkembangan pribadi maupun organisasi. Karen Oliver, kerjasama tim aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagi informasi yang mengenai masalah yang sedang dihadapi, bekerja sama dalam memecahkan masalah. Inilah Oliver. Ini kurang lebihnya nanti bisa dipelajari lebih dalam ya dari materi yang sudah saya share di awal.